menempuh puluhan tahun. Janjinya apa? Insya Allah saya akan melakukan haji ini dengan semabrur mungkin, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Quran hadis, dan lepas daripada selesai beribadah haji berjanji kepada Allah ingin menjadi orang iman yang lebih baik lagi. Paham ya Pak? Coba janji itu coba ditata. Ya Allah, mudah-mudahan haji tahun ini kau izinkan. Setelah saya berhaji, saya berjanji kepadamu ingin menjadi orang iman yang berakhlaknya lebih baik lagi. Simbangnya, uring-uringan. Ingat janji kepada Allah. Oh iya, ketika kita selesai berhaji, oh iya, aku sudah diizinkan haji, sehat, selamat, lancar, barokah. Setelah haji, ada janji yang harus kita tepati. Yang tadinya kurang sayang sama anaknya, yang tadinya kurang sayang sama istrinya, yang tadinya tidak peduli sama keluarganya yang belum iman, belum jamaah, itu harus diperbaiki. Ya, karena puncak daripada ibadah haji itu kembali lagi ke tujuan ibadah. Tujuan ibadah kita tuh ada dua Pak. Ada tujuan yang di dunia, ada tujuan yang di akhirat. Tujuan ibadah kita di dunia yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Innama bu'itsu liutammima sholihal akhlaq atau makarimul akhlaq. Jadi terciptanya Rasulullah SAW yang kita ziarahi kemarin-kemarin itu tujuannya adalah memperbaiki atau menyempurnakan akhlak. Tujuan kita ibadah, sholat, puasa, zakat, haji itu akhlak Pak. Alhamdulillah kalau Pak Budi udah 13 kali berhaji, kalau lebih 7 kali Pak. Jadi potret-potret jamaah haji itu banyak kalau jumpai. Kesudahannya setelah haji malah nambah uring-uringan, akhlaknya menurun, malah nyolongan, bubar haji, bubar juga rumah tangganya. Niku kula temoni Pak. Karena apa? Mungkin isti'dad ruhaniyahnya tidak dijaga dari sekarang. Coba ditata. Ya, mudah-mudahan mungkin saya setelah berhaji ini Allah lebih memperbaiki. Banyak kan bapak-bapak kita melihat potret-potret tetangga kita, bahkan mungkin di dalam jamaah kita. Loh, berhaji kok cek dolanan bang itu, berhaji kok malah cek pinjolan, berhaji kok malah non-sewu, malah lebih aur-auran. Maka barangkali pada saat dia ingin melaksanakan haji lupa melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya insya Allah mudah-mudahan ya Allah berikanlah saya petunjuk, mudah-mudahan setelah berhaji saya bisa menjadi orang iman yang lebih baik lagi. Nonton ya Pak. Ketika kita nanti habis haji, ya namanya cobaan itu bakalan meningkat Pak. Ketika bapak-bapak disematkan oleh Allah mendapatkan rezeki haji mabrur, ada makhluk yang tidak rindu, namanya syaitan. Gak rela dia mendapatkan mendapati kita dalam keadaan haji mabrur dan hadiahnya surga. Levelnya akan lebih tinggi lagi Pak. Jadi setelah haji ini Pak, yang bisa menjadi perhatian bagi kita, cobaan kita akan lebih besar lagi. Bukan setelah haji kemudian wes warga aku tenang aja jadi jamaah paling pol deh. Lihat saja habis haji itu cobaannya meningkat. Cobaannya meningkat dan disitulah ujiannya. Istiadat syahadiyah ini penting sekali. Mudah-mudahan disiapkan Pak ya. Mudah-mudahan Allah paling kita ilham-ilham yang baik di dalam ibadah haji. Dan kita berlatih di haji ini sebenarnya isinya latihan sabar, latihan menjaga emosi, latihan berbicara yang buruk, ya kan? Kira-kira iki arah yang rasanya wis stop. Bismillah. Kira-kira bahasanya fitnah wis stop mana? Harus berani di situ. Dan ini latihan. Ya. Ini pesantren hati yang sebenarnya di haji, ya.
cuacanya panas, ya kan, liftnya antri, nasi boke mata kotak toh, ngenteni bisa suwine ra enak, sing dienteni ora rumangsani. Itu sepele Pak sebenarnya, tapi itu bakalan jadi beban di hati itu. Endi karone, endi karome, endi. Ah itu orang tanggung jawab. Ini dihindari. Ingat dalil, ketika kita ingin menunaikan ibadah haji supaya menghindari jidal. Tahu jidal ya Pak ya? Ngeyel-ngeyelan Pak. Ya, wala jidal, wala fusuq, wala rafat. Harus dihindari ngeyel-ngeyel. Dari sabar ya Mas, sabar ya Kang, sabar ya Mbak. Kita harus saling bertausiah seperti itu. Sehingga nanti rangkaian ibadah haji dari ihram sampai nanti Bapak Ibu, Bapak-bapak tawaf wada meninggalkan Saudi Arabia itu dalam keadaan perbuatan baik. Jazakumullah khairan dan bermanfaat dan barokah. Dalil